Halo sedulur Kemenak yang berbahagia, selamat datang di podcast Kemenak Semarang TV. Ruang tenang untuk merenung, belajar memperdalam makna hidup melalui ajaran Sang Mulia. Hari ini kita akan bahas topik penting dalam Buddhisme, yaitu tentang menghormat mereka yang patut dihormat. Dan menariknya, setiap pertanyaan nanti akan dijawab langsung oleh kedua narasumber kita pada kali ini. Yang pertama yaitu ada beliau Romo Sutrisno, yang kedua ada beliau Ibu Rindayani. Namo Buddhaya Romo, Namo Buddhaya Ibu. Namo Buddhaya. Sehat ya Romo? Sehat. Ya. Sehat dan waras. Sehat dan waras tentunya. Baik sedulur Kemenak, hari ini kita akan membahas topik penting yang seringkali kita anggap sederhana, tapi sebenarnya sangat mendalam. Menghormati mereka yang patut dihormati dalam ajaran Buddha. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bertemu banyak orang. Tapi apakah kita sudah benar-benar memahami siapa yang layak dihormati dan bagaimana cara menunjukkan rasa hormat itu dengan tulus dan penuh kesadaran? Dalam ajaran Buddha, sikap hormat bukan hanya soal etika, tapi juga jalan menuju kebijaksanaan dan pembebasan. Nah, kesempatan kali ini saya akan mengajak sedulur Kemenak semua untuk mengetahui betapa pentingnya menghormati mereka yang patut dihormati dalam ajaran Buddha, agar kita bisa melihat dengan lebih luas dan mendalam tentunya. Nah, pertanyaan-pertanyaan kali ini akan dijawab langsung oleh narasumber kita, Romo Sutrisno dan Ibu Rindayani. Halo Romo, Ibu Rinda, nih ada pertanyaan dari teman-teman nih. Yang pertama yaitu siapa yang utama untuk dihormati menurut ajaran Buddha? Silakan. Oke, siapa dulu ini, Bu Rinda? Monggo Romo Sutrisno dulu. Biasanya yang tua dulu ya. Betul, yang tua dulu, silakan Romo. Iya, baik. Ya baik Mbak Purwati atau Bu Pur atau Mbak Pur ini. Ya, siapa saja, silakan seenaknya Romo. Ya Bu Pur. Ada pertanyaan, siapa yang utama dalam ajaran Sang Buddha yang harus dihormati? Ya kalau pertanyaan seperti itu ya tentunya dalam agama Buddha adalah guru agung kita. Siapa? Ya Sang Buddha Gautama. Karena mereka atau beliau itu adalah seorang yang telah tercerahkan, seseorang yang telah mencapai pembebasan, seseorang yang telah membebaskan semua kekotoran batin. Nah itu adalah seorang guru yang harus dihormati yang utama itu. Tapi dalam ajaran Sang Buddha itu ada beberapa atau ada banyak yang harus dihormati. Siapa saja? Nah mungkin akan dijelaskan oleh Bu Rinda. Baik, sedulur Kemenak, di sini saya akan menambahkan apa yang telah Romo Sutrisno sampaikan. Selain Buddha, dalam Manggala Sutta yaitu ada 38 berkah utama, salah satunya yaitu berbunyi Pujaca Pujaniyanang Etam Manggala Utama. Menghormati mereka yang patut dihormat, itulah berkah utama. Nah, kita juga menghormati guru spiritual, menghormati orang tua atau siapapun yang telah berjasa dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka adalah Buddha kecil yang menuntun kita untuk menuju ke pembebasan, seperti itu. Oh, berarti yang utama yang harus dihormati dalam ajaran Buddha yaitu Buddha sendiri ya Romo. Buddha, terus orang tua dan orang-orang yang berjasa dalam kehidupan kita. Seperti itu, bukan? Iya. Ya, pertanyaan selanjutnya nih Romo. Mengapa penghormatan itu penting dalam praktik Buddhisme? Ya, baik. Penghormatan itu penting karena penghormatan adalah bagian. Kalau di dalam ajaran Sang Buddha sudah menjelaskan di Dasa Punya Kiryawatu yang dijelaskan oleh Sang Buddha dalam
salah satu sutta atau di kitab suci Anguttara Nikaya ayat 36. Ya, di sana dijelaskan di antaranya adalah yang masuk di Dasa Punya Kiryawatu itu karena itu bagian ya perbuatan yang sangat menghasilkan kebajikan. Dengan menghormati kita mengembangkan kerendahan hati ya, dengan menghormati kepada seorang yang patut dihormati yang telah dijelaskan oleh Bu Rinda tadi itu adalah untuk mengembangkan kerendahan hati kita dan membuka hati terhadap dhamma atau ajaran Sang Buddha itu sendiri, Mbak Pur. Oh, ada tambahan dari Ibu Rinda? Baik, di sini saya akan menambahkan bahwa mengapa penghormatan penting dalam praktik Buddhisme. Karena apa? Dengan menghormati, kita belajar menurunkan ego. Nah, menurunkan ego ini berdampak langsung pada hubungan sosial dan batin yang lebih damai. Penghormatan adalah latihan batin yang langsung menekan kesombongan atau mana. Nah, dengan menghormati mereka yang memiliki kualitas luhur, kita belajar merendahkan hati kita dan membuka diri terhadap kebijaksanaan. Berarti bisa dikatakan dengan praktek menghormati itu kita bisa mengembangkan kerendahan hati dan menurunkan ego kita. Seperti itu ya Romo ya Ibu Rinda ya. Ya, itu intinya untuk menurunkan ego kita. Ya, baik. Yang pertanyaan selanjutnya ini dari beberapa teman-teman nih, apa bentuk penghormatan dalam ajaran Buddha? Ya, baik. Ya ini memang harus dijelaskan dan tidak tidak langsung harus diterima ya bagi sebagian orang karena ya menganggap itu adalah sesuatu yang memberikan penghormatan pada yang tidak layak. Tetapi di dalam ajaran Sang Buddha sudah menjelaskan bahwa bentuk luar seperti bersujud di depan rupang Buddha, mempersembahkan bunga, dupa dan makanan itu adalah bentuk penghormatan amisa puja atau bentuk penghormatan yang diwujudkan dengan amisa puja itu sendiri. Karena dalam pemujaan atau amisa puja penghormatan itu tidak hanya amisa puja tetapi ada pati-pati puja. Ya, yang mana nanti bisa dijelaskan oleh Ibu Rinda, tapi yang jelas penghormatan yang pertama adalah bentuk amisa puja, menghormat dengan mempersembahkan dupa, bunga, lilin, nah itu sebagai ekspresi simbolis terhadap rasa bakti kepada guru agung kita. Baik, bagaimana Ibu Rinda? Oke, dari penjelasan Romo tadi kita bisa mengambil bahwa selain dari praktik-praktik ekspresi rasa bakti kita terhadap bentuk-bentuk penghormatan, akan tetapi di sini penghormatan sejati adalah menjalankan ajaran itu tersendiri, mempraktekkan sila, dana, melakukan meditasi, dan menumbuhkan kebijaksanaan merupakan penghormatan tertinggi karena ini termasuk praktik dari pati-pati dana seperti itu. Ya, berarti bentuk penghormatan itu bisa wujud atau simbolis rasa bakti kita kepada guru agung kita dan juga bisa sebagai praktik dari diri dalam diri kita gitu ya Romo ya Bu Rinda ya. Ya sebenarnya dua itu penting tapi yang paling penting adalah praktik apa yang telah disabdakan oleh Sang Buddha itu sendiri. Berarti menjalankannya dari dalam diri kita sendiri itu yang lebih penting gitu. Yang paling penting ya Romo bukan ya. Ya, selanjutnya nih Romo. Apakah menghormati berarti memuja secara buta gitu Romo? Secara ekstrim atau bagaimana gitu Romo? Ya, ini memang harus dijelaskan di khalayak umum itu memang ada pemikiran-pemikiran yang orang Buddha itu menyembah berhala, patung gitu kan. Nah, itu yang harus dijelaskan. Ya, sebenarnya jawabannya adalah tidak. Tidak. Buddha sendiri mengajarkan untuk kita berehipasiko atau datang dan buktikan ya. Apa yang harus datang dan buktikan? Kita harus mempelajari, mempraktekkan ajaran itu sendiri. Tidak harus langsung percaya dan hanya menerima ajaran itu sendiri, tidak dipraktekkan itu salah. Dan penghormatan harus lahir dari pengertian yang benar. Karena kalau tidak didasari dengan pengertian benar, itu juga bahaya.
Nah, bahkan itu dapat dikatakan fanatisme. Seperti contoh, misal kita bersujud bernamaskara di depan patung Buddha, nah kemudian kita meminta-minta, nah itu artinya adalah pandangan kita masih salah. Nah itu memang harus dijelaskan oleh khalayak umum. Itu jawaban yang dari saya. Kalau dari Ibu Rinda, bagaimana Ibu? Baik, saya mau menambahkan sedikit dari apa yang telah Romo Sutresno jelaskan. Menghormat itu bukan berarti kita membabi buta ataupun kita menerima semua hal itu tanpa berpikir kritis, tanpa ada pemilah-pilahan mana yang baik dan mana yang buruk, tanpa ada didasari kebijaksanaan. Nah, akan tetapi dengan kita berpikir kritis, dengan kita memiliki kebijaksanaan tadi, maka kita menjadi orang yang lebih memahami bahwa menghormati itu tidak harus secara membabi buta seperti itu. Jadi bisa dikatakan dalam menghormati itu kita juga harus tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harus kita hormati dengan tulus dan tidak seperti itu, tidak asal berpikir kritis, tidak harus terus membabi buta seperti itu. Jadi kita tahu jalannya, tahu caranya bagaimana kita menghormati. Seperti itu kan, Romo? Maka kita harus berehipasiko tadi ya. Iya, datang dan buktikan ya, Romo. Iya, pertanyaan terakhir ini Romo buat Ibu, buat Romo dan buat Ibu Rinda juga tentunya. Iya. Bagaimana kita bisa melatih rasa hormat dalam kehidupan sehari-hari? Ya, kita harus banyak merenung tiap hari, bahkan tiap saat. Perenungan itu harus ada. Kepada siapa? Ya, kepada siapa saja yang harus dihormati, itu paling tidak kepada seseorang yang telah berjasa kepada kita. Siapa saja? Ya, tadi di awal sudah dijelaskan, orang tua, guru spiritual, kemudian orang-orang tetua, atau kalau di orang Jawa ada morotuwo, itu juga harus dihormati, dan kepada seseorang yang telah berjasa baik dalam bentuk apapun kepada kita. Nah, itu adalah seseorang yang harus kita hormati. Tuh. Ibu Rida? Baik, di sini sebagai penutup saya akan menambahkan bahwa melatih rasa hormat itu dalam kehidupan sehari-hari bisa kita lakukan dari hal-hal kecil. Misalnya ketika orang berbicara, kita mendengarkan dengan tulus. Ketika orang sudah berbicara, kita juga tidak memotong pembicaraan mereka. Kemudian memberikan tempat duduk, ataupun mengucapkan terima kasih kepada mereka yang telah berjasa kepada kita dengan tulus hati, dengan sepenuh hati. Seperti itu. Berarti intinya rasa hormat itu dalam kehidupan sehari-hari bisa kita praktekkan dari hal-hal yang kecil yang ada di lingkungan sekitar kita, pastinya dengan rasa yang tulus, rasa yang penuh dari dalam diri kita. Tentunya seperti itu, buat orang, baik orang tua atau orang-orang yang pernah berjasa dalam diri kita. Seperti itu, Romo, seperti itu Ibu Rinda. Baik Romo, Ibu Trinda, pertanyaannya sudah habis nih. Berarti dalam agama Buddha, menghormat mereka yang patut dihormat itu salah satu yang paling utama adalah guru kita, yaitu Buddha, orang tua kita, guru spiritual kita, dan semua orang yang pernah berjasa dalam kehidupan kita. Dan kita harus melakukan itu, mengembangkan itu supaya kita bisa mengembangkan kerendahan hati kita, menurunkan ego kita, dan tentunya itu harus kita latih setiap hari secara terus-menerus, tiada henti. Seperti itu ya Romo. Seperti itu Ibu Rinda. Terima kasih Romo Sutresno, Ibu Rinda telah hadir pada podcast pagi hari ini. Semoga dari percakapan ini kita bisa lebih sadar untuk menghormati mereka yang patut dihormati. Tidak hanya karena ajaran, tapi karena memang dari situlah kedamaian hati dan harmoni bermula. Sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga semua makhluk terbebas dari derita. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.
Bagi sedulur Kemenak, semua jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Kemenak Semarang TV. Terima kasih Romo Trisno, Ibu Ridayani. Akhir kata, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.